illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini, hari Senin, hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari di mana amal diangkat dan kemudian dosa-dosa diampuni kecuali mereka yang bermusuhan. Maka ya, sekedar saran masukan, jangan bermusuhan di hari Senin dan Kamis. Alhamdulillah, kita ganti kitab. Ini kitabnya sebenarnya kitab buat anak-anak, tapi nggak apa-apa. Artinya dengan kita membaca kitab ini, harapannya kita dapat pengetahuan pentingnya mengajarkan agama kepada anak-anak dengan kitab-kitab yang sesuai. Kitabnya judulnya adalah Adab Terhadap Hewan Kurban. Jadi ini tidak ngomongin hukum fikihnya, tapi adabnya. Kalau dari judulnya, adik-adik, adik Angga, adik Eko, agama Islam mengajarkan kepada kita untuk memiliki akhlak dan adab yang mulia. Ini jelas ya. Jadi seorang muslim itu harus punya adab. Adab itu bisa dibahasakan juga etika, sopan santun. Apalagi kita orang ngaji, kalau kita kemudian nggak beradab itu, orang tuh nggak akan lihat kitanya, tapi ngajinya nih gitu, gitu. Jadi sebenarnya tempat ngaji kita tuh nggak ada masalah gitu. Yang salah tuh orangnya aja nih. Gitu. Ya sama kayak kaum muslimin yang istilahnya berjenggot atau berjilbab, bahkan mungkin bercadar, itu harus lebih memaksa dirinya untuk beradab dengan baik daripada kaum muslimin umumnya. Kenapa? Karena nanti kalau dia melakukan hal-hal yang tercela, ya tentu yang terbaik adalah motivasinya adalah karena Allah ya. Tapi itu adalah urusan hati, kita nggak tahu. Tapi paling enggak dengan kita memakai atribut keislaman, jenggot, jilbab, cadar gitu kan, celana cingkrang gitu, maka orang akan melihat, nanti tidak melihat kesalahan personalnya, tapi yang dilihat adalah atributnya. Ya, jadi ada suami istri ya, yang dia nipu, suaminya berjenggot, istrinya bercadar gitu. Itu nggak dilihat orangnya, dilihat jenggotnya sama cadarnya. Emang kelihatan jenggot dan cadarnya gitu. Akhirnya kesimpulannya akhirnya gitu. Ternyata orang jenggotan sama cadaran tuh tukang nipu gitu. Akhirnya yang baru mau pakai jenggot atau baru mau bercadar rasido cancel. Makanya yang harus kita pahami adalah jangan sampai kemudian ketika kita sudah istiqomah atau kita sudah berusaha istiqomah untuk menggunakan pengenal sunnah, kemudian kita justru jauh dari adab. Islam mengajarkan kita akhlak dan adab yang mulia. Di sini seolah-olah dibedakan ya, terus akhlak ya adab itu. Bahkan pada hewan kurban sekalipun ada adab-adabnya loh. Begitu adik Angga, adik Eko, adik Fajar. Maka sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, marra Rasulullah SAW ala rajulin wadi'in rijlahu ala safhati syatin. Nabi SAW pernah melewati seorang yang meletakkan kakinya di atas badan samping seekor kambing. Wa huwa yahuddu syarfatahu, sambil mengungkal pisaunya, menajamkan pisaunya. Wa hiya talhadu ilaihi bi basriha, sedang kambing itu melihat gitu kan, si pisau itu sedang diasah. Qala, Nabi bersabda, afala qabla hada, afala qabla hada, kenapa engkau enggak melakukan menajamkan pisaumu sebelum ini? Auduri itu antumitaha mautataini, atau kamu pengen membunuhnya 2 kali, matikannya 2 kali. Jadi Nabi itu sampai kasihan sama kambing ini, itu sampai seperti itu menjaga perasaannya. Kebayangan kamu akhlak Nabi kita Muhammad SAW itu sebaik apa gitu loh, selembut apa gitu kan. Ketika sama kambing aja beliau kasihan gitu kan. Makanya saya sampaikan di beberapa kajian itu, orang-orang dewasa yang menjadi psikopat
dewasa nih, berarti umur 17 ke atas. Jadi psikopat itu kalau dirunut itu kadang itu sejak kecil itu dia sudah biasa menganiaya hewan. Apapun, entah kucing, entah tikus, entah apa, entah jangkrik dipreteli kakinya, entah kucing dikebuki diguyur air, entah tikus dipecel-pecel, yang nggak ada tujuan apapun. Nah itu hal-hal seperti itu tuh akhirnya mewariskan sifat-sifat kejam gitu. Makanya ya Allah, beberapa waktu ini belum lama, semingguan ini atau semingguan lah, ada 2 kasus wanita, satu dimasukkan koper mati udah, yang satu suami bunuh istrinya dipecel-pecel ya Allah, dan dipecel-pecel masukin karung ditawarin ke tetangganya, Pak mau nggak dagingnya si Yanti ini, mau nggak, istrinya namanya Yanti ya. Ini luar biasa mengerikannya. Makanya Nabi SAW mengingatkan para wanita kalau nyari suami gitu kan, itu idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquh, kalau datang orang yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya. Jadi nggak cuma agama tok, akhlak gitu. Wazawijuhu, maka nikahkan dengan anakmu, illam takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau enggak, maka akan jadi fitnah yang besar atau kerusakan yang besar di muka bumi. Atau kama qala. Ya. Kenapa kok seorang wanita ini diminta untuk mencari laki-laki yang berakhlak baik? Ya, dijelaskan oleh sebagian ulama. Yang pertama, ketika dia bisa mencintai, maka dia akan mencintai sepenuh hati. Yang kedua, kalau dia nggak bisa mencintai, maka paling nggak dia tidak akan menganiaya, apalagi sampai membunuh. Masya Allah. Makanya ini perlu diperhatikan ya. Dan dimulai dari sini. Kelihatan nanti pada beleh kambingnya ngawur gitu, oh ini berarti akhlak, nggak punya adab. Ya. Wallahu ta'ala alam. Imam Nawawi rahimahullah berkata, dan dianjurkan untuk tidak menajamkan pisau di hadapan hewan sembelihan, tidak pula menyembelih hewan di depan yang lainnya, dan tidak boleh menyeretnya ke tempat penyembelihannya di depan yang lainnya. Jadi ini perlakuan aniaya semuanya. Ngasah pisau di depannya nggak boleh, pas beleh dilihat yang lainnya nggak boleh, terus hewannya diseret di tempat penyembelihan di depan yang lainnya juga nggak boleh. Jadi habis disembelih itu diseret, dilihat kambing-kambing yang lain nggak boleh. Walaupun kambing itu mungkin nggak bisa bilang, wih medeni ngeri, aku takut, cuman mbak-mbak, tapi inilah adab kita sebagai seorang muslim. Bahkan kepada binatang kita diperintahkan seperti itu. Makanya kalau kemudian ada orang Islam yang sedikit-sedikit ngomongnya kafir, kafir ke orang lain gitu kan, maka ini kita bertanya gitu loh, kamu tuh belajarnya di mana gitu, ngaji apa gitu, kok kamu tiba-tiba jadi orang yang ekstrim keras gitu. Orang lain makan roti, kamu malah makan besi kali gitu kan. Orang lain bikin kopi, kamu malah mungkin yang kamu bikin kopi bukan kopi tapi semen gitu, atos gitu, keras gitu. Ya, sampai orang tuanya dikafirkan. Katanya nggak berbaiat sama imamnya gitu. Masya Allah gitu. Ini sebuah kondisi yang harusnya kita tuh punya alarm. Kalau ada kelompok-kelompok kayak gitu dan kamu masuk di situ, kamu harus punya alarm. Ini kelompok nggak bener gitu loh. Walaupun mungkin orang tua kita Islamnya belum sempurna, nggak layak kemudian kita kafirkan karena nggak satu kelompok dengan kita, karena nggak berbaiat dengan imam kita. Ini belum ngomongin hukum baiat dengan imam-imam mana itu, imam-imam Rajeto itu ya. Ya, maka yang harus kita pahami, Islam itu mewariskan akhlak yang luar biasa. Ya, jangan sampai kemudian kita justru menunjukkan sebaliknya. Walaupun tampangnya seorang muslim ketika berjenggot, berjambang itu ketok serem, maka akhlak seorang muslim itu akan menjadikan dia bersikap yang baik. Sehingga walaupun ketoknya wongnya keras, berjenggot, berjambang, celana cingkrang gitu kan, kayaknya itu, tapi ternyata diajak ngobrol bisa, murah senyum, ringan tangan, lo itu yang benar itu. Jangan dibalik, rajenggoten gitu kan, orangnya ketok biasa, tapi begitu ngomong salah, kafir boy. Ada orang kayak gitu, luar biasa, ngeri. Saya dulu pernah ngajak dakwah model-model kayak gitu toh, Mas, di masjid sana, di kampung sana itu butuh guru ngaji, bantu saya yuk gitu. Kata dia, nggak mau aku orangnya udah tersinggung. Nah, terus dia maksudnya, nanti nek
warga kampung sana nyinggung saya, nanti saya mesti lari pulang ngambil pedang gitu. Lah kowe iki meh ngopo ya gitu. Saya sampai bingung sama orang-orang kayak gitu. Ya. Makanya hati-hati. Orang-orang kayak gitu tuh banyak berkeliaran, gitu. Dan sama pemerintah kita kurang di-maintenance dengan baik, sehingga bisa jadi nanti kamu bersinggungan dengan mereka. Hati-hati, hati-hati. Kalau bisa nggak usah bergaul sama mereka lah. Dari hadis tadi kita bisa mengambil pelajaran satu, wajibnya berbuat baik kepada binatang sembelihan dan membuatnya nyaman sebelum disembelih. Dinyamankan, dilus-lus gitu kan. Ya, dengan cara yang baik. Kalau sapi ya diikat dengan baik gitu kan. Kemudian dipegangi. Begitu udah selesai disembelih jangan langsung dibuang, dilempar itu. Dipegang pelan-pelan. Ya. Pastikan pas nyingkirkan nggak dilihat sama yang hidup gitu. Kemudian yang kedua, tidak boleh menajamkan pisau di hadapan hewan sembelihan, nggak boleh ya, diasah di depannya nggak boleh, minggir dulu. Yang ketiga, tidak boleh menyembelih atau menyeret seekor hewan ke tempat penyembelihan dan disaksikan oleh hewan lain. Tadi udah bilang nggak boleh diseret depan orang hewan-hewan yang lain. Yang keempat, sifat kasih yang Rasulullah SAW yang sangat besar, demikianlah yang harus diteladani oleh umat. Ini tadi tak bilang, sama binatang aja Nabi sedemikian sayang, apalagi sama umatnya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau itu raufur rahim, sangat rasa kasih sayang itu sangat besar kepada kaum muslimin. Ya. Yang kelima, keistimewaan dan kesempurnaan ajaran Islam serta ketinggian dan keluhuran akhlak yang dianjurkan dalam Islam. Ya, makanya Nabi SAW itu enggak pernah ada yang bisa mengungguli kehebatan akhlaknya, keadilannya, kejujurannya, kelembutannya, kebaikannya, sampai Nabi SAW mengatakan khairukum li ahlikum, orang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik di antara keluarga kamu, wa ana khairu li ahli, dan aku orang yang terbaik di keluargaku. Jadi kalau kamu punya keluarga itu nggak harus aku kan belum punya istri, belum punya suami, berarti belum punya keluarga, bukan. Kalau kamu masih punya bapak, punya ibu di rumah, yaitu keluarga juga gitu. Maka begitu kamu kemudian masih mendapati orang tuamu, kamu nggak bisa berbuat baik, nggak bisa bersikap baik, nggak punya sopan santun gitu kan. Nah, maka ya berarti kamu nggak tahu kalau contoh nabimu nggak pernah nyontohkan kayak begitu. Nah, makanya harus kita pahami, kita harus berusaha belajar. Ya susah memang, apalagi kita punya orang tua yang mungkin pernah berbuat salah sama kita, ya susah. Tapi harus diusahakan, ya, harus diusahakan. Sebagaimana orang tua kita nggak pernah capek ketika kita kemudian berbuat aniaya kepada mereka dari kecil sampai gede gitu. Ya, saya selalu mikir kayak gitu. Oh, ibu saya mungkin atau bapak saya mungkin bikin saya nggak nyaman gitu tentang perkataan beliau misal gitu kan. Tapi saya terus mikir gitu loh, dari kecil kita sering nyusahin, ya sudah sabar aja. Makanya Nabi SAW pernah ditanya tentang orang tuanya belin kan. Kenapa Nabi SAW ditanya wa indolamahu, apakah tetap harus berbakti ketika mereka juga berbuat dolim? Kata Nabi, wa indolamahu, walaupun mereka berbuat dolim. Ya, jadi jangan pernah membalas kedoliman orang tua, karena apa yang sudah mereka perbuat itu enggak pantas untuk kemudian kita balas dengan perlakuan dolim, walaupun mungkin saat ini mereka berbuat yang kurang tepat untuk kita sesuai dengan persepsi kita. Ya, maka apalagi kalau orang tuanya udah bener anaknya yang salah kan juga gitu loh. Anak dilurusi kon sholat ogah malah ngamuk-ngamuk, orang tuanya diajar gitu kan. Nah, ini justru anak salah tuh kayak gitu. Maka dalam konteks orang tua kita kalau udah bener ya dia tambah bener, kita yang tambah salah. Tapi kalau orang tua kita salah aja pun ketika kita mau memperbaiki mereka, kita pun juga harus berpikir gitu, apakah sudah benar kita, termasuk caranya. Terkadang omongan benar pun kalau disampaikan dengan cara yang salah pun juga jadi nggak bisa diterima. Maka Nabi SAW pernah diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau diberikan arahan tentang cara menyampaikan, wa in kunta fadon golidon kolbilan faddu min haulik gitu. Sekiranya kamu bersikap kasar kepada mereka, para orang-orang yang kamu dakwai, manfaddu min haulik, maka mereka akan kabur gitu. Dan kita yakin omongan Nabi SAW itu pasti omongan yang benar gitu. Ya, qaulul haq gitu. Urida bihal haq, yang memang diinginkan disampaikan adalah benar, dan disampaikan ya benar itu. As-shadiqul masduq, orang yang ngomong selalu jujur dan konten omongannya juga selalu jujur itu, benar gitu.
Tapi kalau caranya salah ya nggak akan nyampe ya. Makanya dakwah itu perlu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, perlu dengan cara hikmah. Kalau emang orangnya ini senengnya dikasih hadiah dulu, kasih hadiah dulu. Tahadu tahabu, kasih hadiah timbul cinta, nah baru kasih tahu. Jangan langsung tes. Wallahu taala alam. Ya, alhamdulillah selesai satu kitab untuk adik-adik, adik Angga, adik Eko sama adik Fajar. Nah, kita masuk ke kitab yang ketiga. Ya, kedua untuk sesi pagi ini, tapi ketiga untuk rangkaian kitab kurban. Kita menggunakan kitab dengan judul Berikan Kurban Terbaik. Sholli li rabbika wanhar dari Dr. Abu Hafidhuh Irfan. Baik, kita langsung masuk di dalamnya, yaitu Al-Qurban. Al-Qurban bi khiyaril mal, dengan harta yang terbaik, harta pilihan. Ya, Pustaka Al-Bayyinah dari Surabaya, disusun 2022. Daftar isinya basmalah sambal depan, daftar buku, daftar isi, yaitu berikan kurban terbaik, maroji, selesai. Berikan kurban terbaik. Nabi Ibrahim Khalilullah. Khalilullah itu artinya hamba kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam Al-Qur'an sebagai wafa, yang menyempurnakan janji. Satu, nanti kamu namakan anakmu Wafa. Tapi saya masih bingung nih, Wafa ini laki-laki apa perempuan. Ada istri teman saya Ustadz di Semanggi itu namanya Wafa, perempuan. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam selalu menyempurnakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Seperti perintah untuk khitan, beliau melakukan. Bangun Baitullah, beliau melakukan. Menyembelih anaknya, beliau melakukan, tapi diganti dengan kambing oleh Allah. Dan perintah-perintah berat lainnya beliau melakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Ibrahim alladzi wafa, alhamdulillah. Dan Ibrahim adalah yang selalu menyempurnakan janjinya. Dan ini harus menjadi tabiat kita seorang muslim ya, ketika sudah berjanji usahakan untuk menjalankan. Jangan kemudian mudah ingkar janji gitu kan. Masa kalah sama merpati. Patah bahasa Indonesia kan merpati aja tidak ingkar janji, masa kamu suka ingkar janji. Nabi Ibrahim alaihissalam baru dikaruniai anak pertama Ismail di usia 86 tahun. Dan dikaruniai anak kedua Ishak alaihissalam di usia 99 tahun atau 100 tahun ya. Ketika Ismail berada pada usia Sa'ya yang telah mampu membantu ayahnya, yaitu usia 7 atau 13 tahun. Jadi udah apa istilahnya? Udah remaja. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat menyayangi Ismail alaihissalam. Karena mulai merasakan manfaat keberadaan anak pertama tersebut. Nah, ini kalau sekarang lahirnya di usia 86, nah ini 13 tambah 13 atau tambah 7 lah, berarti udah 93 kalau ditambah 13 berarti ketemu 99, berarti udah hampir 100 tahun. Nah, ketika senang-senang pada umumnya anak pertama merupakan anak yang paling disayang oleh orang tuanya daripada anak setelahnya, sehingga ketika datang perintah untuk menyembelihnya merupakan ujian yang sangat berat. Sudah anaknya satu, suruh nyembelih pula gitu. Namun karena Nabi Ibrahim alaihissalam lebih mengutamakan kecintaan kepada Allah di atas hawa nafsunya, maka menyembelih anaknya menjadi tidak ada artinya. Jadi gini, ketika kamu kemudian apa ya istilahnya punya anak, kemudian anakmu mbok sayang banget itu, maka ketika dia tidur ketika waktu subuh, ada orang tua yang nggak mau bangunkan anaknya, kasihan capek, maka itu salah gitu loh. Ya, capek di dunia dibangunkan subuh itu masih lebih mending ya, daripada dia nanti capek di akhirat menghadapi adab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nih anak-anak muda nih, kalau dibangunin teman kita subuh itu jangan marah. Yang harus kita pahami adalah berarti teman kita ini sayang sama kita. Karena kalau sampai didiamkan, itu sama aja teman kita tuh secara tidak langsung tuh ngomong gini, wis ben gue mlebu neraka gitu. Kira-kira gitu kalau dibahasakan. Tapi begitu kita dibangunkan, oh
dengan bahasa lain seolah-olah teman kita tuh mengatakan, ayo bangun, jangan sampai kamu masuk neraka, begitu loh ya. Nah orang tua juga sama. Orang tua kalau sampai bangunkan kita subuh, jangan marah gitu. Kenapa? Berarti dia sayang. Soal pas bangun kamu masih susah, masih berat, masih apalah, itu lain cerita. Tapi jangan pernah memarahi orang yang bangunkan kamu sholat. Jika memungkinkan maka ucapkanlah terima kasih, jangan sampai kemudian marah, gitu ya. Dan kita nggak dicoba oleh seperti bagaimana coba Nabi Ibrahim alaihissalam sampai disuruh menyembelih orang kesayangan kita. Nanti kalau ada orang ngaku-ngaku kayak gini, nggak bener gitu, karena udah nggak ada, udah selesai. Yang namanya Nabi itu udah nggak ada gitu loh. Jadi nggak ada wahyu untuk membelih orang lagi, udah nggak ada. Ya, jadi kalau sampai ada yang kayak gitu, itu dusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan tentang sifat Nabiullah Ibrahim. Falamma balagha ma'usaya. Dan ketika anak itu telah sampai umur sanggup untuk bantu bapaknya, qala, Ibrahim berkata kepada anak kesayangannya yang sangat dicintainya, ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fangdur madza tara. Hele anakku, ya bunayya itu panggilan yang panggilan tersayang gitu. Anakku tersayang gitu. Aku ki ndelok ning ngimpiku gitu kan. Nek aku ki beleh kowe gitu. Fangdur madza tara, maka piye pendapat kamu tuh gimana? Qala, anak yang soleh nih, didikan dari bapak yang soleh, menjawab, ya abadi. Ya, ini juga panggilan untuk bapak tersayang. Oh ya bapakku tersayang. Jadi enggak ya abi itu, enggak abadi gitu. Bukan ya ibni tapi ya bunayya. If alma tu'mar, apa yang diperintahkan Allah silakan engkau lakukan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Panjenengan akan mendapatkan saya insya Allah sebagai orang-orang yang sabar. Coba ya Allah, ini kamu yang dapat perintahnya melayu. Adapun Rasulullah SAW Sayyidul Anbiya wal Mursalin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Jadi kalau Ibrahim alaihissalam suruh mengorbankan putranya aja mau dilakukan atau dilakukan sudah tapi diganti dengan kambing, maka Nabi kita itu nggak disuruh nyembelih manusia tapi disuruh nyembelih binatang kurban gitu. Maka kalau kita sampai katanya cinta Nabi tapi nggak mau nyontoh Nabi padahal kita punya, ya itu dusta, berarti cintanya palsu gitu. Ya sama kayak laki-laki yang ngomong sama wanita istrinya, bisa pasangannya, wanita paling tak cintai kamu dek gitu. Oh mas, percaya wanitanya dipek bojo mau gitu. Tapi hari-hari nggak mau kerja gitu, piye gitu, cinta palsu gitu. Ya kan penting cinta adik gitu. Nah, terus kita makan apa mas gitu kan? Ya makan cinta ya, makan aja tuh cinta. Ya. Tulis tuh banyak tuh kertas cinta, tulis pohon tuh, rikiti itu pohon-pohon tuh. Nah, nggak bisa ya. Jadi ketika kita sudah mengatakan sesuatu, ya, maka lakukan. Makanya yang namanya iman itu adalah apa yang terucap dalam hati, terdetik dalam hati, terucap dengan lisan, diamalkan, dibuktikan dalam amalan. Ngomongnya iman sama Allah, ngomongnya cinta sama Rasul, itu kan dalam hati kita nggak tahu. Diucapkan gitu kan. Nah, orang dengar gitu, neng rasolat, nggak masuk itu, nggak masuk itu barang mas, nggak cocok gitu. Ya, makanya kalau kamu nyimak fatwa Syekh Al-Fauzan yang dibikin videonya sama Yahya itu, ya Syekh, ada seorang wanita bertanya tentang suaminya yang nggak sholat gimana? Syekh Al-Fauzan jawabannya cerai aja gitu. Dah, jawabannya singkat, semenit nggak nyampe gitu, fatwanya setengah menit mungkin. Gitu. Ya, jadi ya Allah. Gitu. Maknanya dirikanlah sholat Idul Adha serta sholat-sholat yang lainnya dan sembelihlah hewan kurban untuk mendekatkan kepada Allah, karena tujuan kurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika seorang hamba senantiasa melakukan amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, maka pada saatnya Allah akan mencintainya. Jadi kalau kamu ngomong cinta sama Allah, ya silakan, tapi buktikan gitu. Ketika kemudian kamu berharap Allah mencintaimu, nah buktimu itu loh. Dengan kita membuktikan itu Allah tuh otomatis akan mencintai kita. Tapi kalau mau ngomong tok sana kemari ngomong cinta tapi nggak dipraktekkan cintanya. Cinta sama Allah yang mabuk itu gimana Allah kemudian akan mencintai kita? Cinta sama Allah tapi kemudian makan makanan haram, gimana Allah akan mencintai kita? Ya. Wanita juga sama, cinta sama Allah tapi raku dengan, gimana Allah akan mencintai kita? Ya.
Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintainya, maka Allah akan senantiasa membimbingnya di atas kebaikan. Ini tanda cinta Allah tuh. Kamu akan dibimbing di atas kebaikan. Waktu sholat dibikin semangat, bukan dibikin males, bukan dibikin gak sholat gitu kan. Nah, perhatikan, kamu cek aja diri sendiri gitu. Kira-kira gimana? Kamu sholat itu seneng, apa terbeban, apa gimana? Bangun subuh itu walaupun ngantuk itu kira-kira kamu tetap pengen bangun atau gak bangun? Nah, kalau kamu gak bangun hati-hati itu, bukan kamu mencintai Allah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi, tidaklah apa yang mendekatkan seorang hamba itu kepadaku bisyai'in dengan sesuatu ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Gak ada yang lebih aku cintai, lebih aku sayangi, lebih aku senangi daripada hal-hal yang aku telah wajibkan. Wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta. Jadi setelah dia menjalankan yang wajib, maka hamba itu akan melaksanakan yang sunnah hatta uhibbahu. Di situ akan mencintainya. Jadi kalau kamu ingin dicintai Allah, lakukan yang wajib, tambah yang sunnah gitu. Ketika itu sampai kamu kerjakan, maka Allah akan mencintaimu. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Ini kalau ini orang sufi ini meyakini wahdatul wujud, enggak gini, enggak gitu ya maksudnya. Maksudnya gini loh. Pendengaran kita akan dibimbing oleh Allah. Kita enggak akan senang mendengar musik, kita senang mendengar Quran. Kita enggak akan senang mendengar ghibah, kita senang mendengar ceramah. Kita enggak akan senang omongan dusta, tapi kita senang mendengar omongan-omongan dakwah yang penuh cinta, penuh kasih, penuh kebaikan, kelembutan gitu. Ya. Kemudian wa basaruhul ladzi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi pandangan untuknya ketika dia melihat. Maksudnya bukan berarti menyatu Allah dengan kita, enggak. Maksudnya kita akan melihat sesuatu yang haram itu kita tuh risih gitu loh. Melihat film-film enggak jelas itu kita risih gitu. Kita lihatnya itu yang baik-baik. Wa yadahul ladzi yabtisu biha, dan aku juga akan menjadi tangan, you know, untuk dia yabtisu apa? Memukul. Artinya kalau perlu memukul itu mukul yang memang benar salah gitu. Pukul anak gak sholat gitu. Tapi dengan pukulan itu mubarak, nyelentik anak gak ngaji gitu. Itu masih bagus. Warijlahu alladhi yamsi, dan menjadi kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Artinya kita akan dapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan ke teman-teman yang baik. Wa in sa'alani, kalau orang itu minta, la utiyannahu, benar-benar aku akan memberinya. Ini lam takkid depan, nun takkid belakang, dua kali ditakkid. Berarti sungguh benar-benar dua kali. Jadi ini janji Allah. Kalau kamu sampai dicintai Allah, minta tak kasih, sungguh tenan wis tit la syakka fiha, enggak ada keraguan di dalamnya. Wala inista'adza bi wala inista'adzani, sekiranya dia minta perlindunganku, la uidzannahu, maka aku akan lindungi. Ya, jadi berusahalah menjadi hamba Allah yang mencintainya. Lakukan yang wajib, kemudian tambah yang sunnah. Insya Allah Allah akan mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya dalam segala yang ia dengar, sehingga ia tidak mendengar kecuali yang berisikan kebaikan. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya dengan segala yang ia lihat, sehingga ia tidak melihat kecuali yang berisikan kebaikan baginya. Dan ia hanya akan melihat hal-hal baik. Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya dalam tindakan dan perbuatan tangannya. Mau nyolong enggak jadi. Kenapa? Enggak, dosa. Sehingga ia tidak melakukan kecuali yang mengandung kebaikan. Bahkan sekedar pakai sendal temannya aja nggak berani dia. Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya dalam berjalan, sehingga ia tidak akan berjalan kecuali dengan kebaikan. Mau kemana? Ngaji. Tapi kalau orang nggak dibimbing Allah, mau kemana gitu? Mau nyuri, mau dugem, mau ini, mau itu. Kemarin saya lihat video ini, ada orang tuh foto selfie itu. Tak pikir mau ngapain, mau video call sama ibu ya bagaimana? Ternyata buat register pinjol. Habis itu begitu dapat duitnya dari pinjol buat apa? Buat dugem. Ya luar biasa. Itulah harta-harta haram itu ya larinya ke tempat-tempat haram.
Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memerintahkan malaikat Jibril untuk mencintainya. Rasulullah bersabda, "Wa yuhibbu ahlus sama", lalu penduduk langit pun akan mencintainya. "Summa yud'u lahul qabul fil ard". Nah, kemudian diletakkan baginya penerimaan di hati penduduk bumi. Artinya kalau Allah mencintai seorang hamba, maka yang di langit akan ridho, di bumi itu akan ridho. Orang itu kalau udah dicintai Allah itu, yang bumi itu mesti disenangi orang. Perintah berkorban tidak hanya ditujukan Rasulullah SAW, namun juga ditujukan untuk umat beliau. Salat yang dilakukan oleh seorang muslim harus karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula menyembelih kurban juga harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Dalam berkorban, seorang muslim hendaknya berusaha mempersembahkan yang terbaik yang mampu dilakukan. Dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak kesayangan satu-satunya yang ditunggu-tunggu kehadirannya dalam waktu yang lama, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjalankan perintah untuk menyembelih anaknya. Jadi anaknya diminta dipersembahkan pun dilakukan. Demikian pula Nabi SAW yang mulia ketika datang waktu berkorban, maka beliau berkorban dengan hewan yang paling gemuk, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Rafiq radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Karena Nabi SAW idza dhaha ishtara kabsaini saminaini." Jika Nabi SAW berkorban, beliau membeli 2 ekor kibas yang gemuk. Nanti dalam riwayat lain ini pakai saminaini, jadi yang harganya mahal, jadi nggak yang murah. Mahal berapa? Nanti dalam hadis yang lain 1 dinar, 4,25 gram emas atau 4 jutaan kalau sekarang. Ketika telah datang perintah kepada umat Islam untuk berkorban, yang perintah tersebut hanya bisa dilakukan sekali setahun. Apakah kita berani membeli hewan yang terbaik untuk kita korbankan? Nah, pertanyaan. Makanya kayak siapa namanya, Irfan Hakim itu korban nyari sapi yang menang kontes terus harganya sampai 1 miliar, ya insya Allah dapat pahala besar sekali. Ya, bagus itu, contoh bagus. Nah, presiden juga sama kan, korban gede-gede, sapinya 300 juta, 400 juta. Ya, sapinya gede-gede. Ya, harus gitu. Ingatlah bahwa berkorban harus dilakukan di atas keikhlasan dan ketakwaan, karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima korban dari orang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang korban 2 anak Nabi Adam alaihissalam. Allah taala berfirman, "Wadlu alaihim naba abna Adam." Ceritakanlah kepada mereka kisah 2 anak Adam bil haqqi, dengan sebenarnya, dengan kebenaran. Itu qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima. Ketika dua-duanya berkorban dengan sebuah kurban, fatuqbila min ahadihima, maka diterima salah satunya, walam yutaqabbal minal akhar, dan satunya enggak diterima. Qala, kemudian yang yang qabilnya berkata, la aqtulannaka, tak pateni kamu, tak bunuh kamu. Qala, kemudian Habilnya berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang bertakwa. Jadi karena yang satu nggak diterima karena jelek itu, buahnya busuk-busuk itu, makanya nggak diterima. Habil mengorbankan kambing yang baik dan paling gemuk yang ia miliki dengan hati ikhlas, sedangkan Qabil mengorbankan panen buruk dengan hati yang ikhlas. Terus jelek nggak ikhlas, terus korbannya sapi atau kambing cacat nggak ikhlas lagi. Allah Subhanahu wa taala menerima korban Habil karena dua sebab. Pertama, karena Habil lebih bertakwa daripada Qabil. Kedua, karena memang korbannya harta terbaik. Ketahuilah bahwa yang terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal soleh, keikhlasan dan ketakwaan dari orang berkorban. Allah taala berfirman, la yanalullahu luhumahuma wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging dan darahnya sekali-kali enggak dapat mencapai keridhaan Allah, namun ketakwaanlah yang dapat mencapainya. Jadi Allah enggak sedang minta daging dan darahnya kok, enggak. Yang Allah inginkan adalah ketakwaan. Oleh karena itu seorang muslim hendaklah memberikan perhatian yang besar agar amalnya benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kunu liqabulil amal, jadilah kalian untuk berusaha agar amal itu diterima. Asyadda ihtimaman minkum bil amal, perhatikanlah amal itu dengan sangat, ya maksudnya agar kemudian diterima. Alam tasma'ullah azza wa jalla yaqul, apakah kamu enggak pernah mendengar firman Allah taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah menerima amal dari orang-orang yang bertakwa.
Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kemudahan untuk berkorban yang terbaik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli aw amal. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhika was-sauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'i mudirrah wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kitab ketiga sudah selesai. Kita tutup layarnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan kita buka. Baik, pertanyaan pertama, bolehkah kita memilih doa-doa yang ada pada hadis sahih atau Quran untuk ditulis dan dibaca istiqomah setiap setelah sholat? Boleh. Apakah ini sebuah bid'ah? Bukan gitu ya. Jadi setelah sholat itu waktu yang luas ya, kita khususkan baca doa. Tadi doa yang di kitab tadi, di akhir kitab itu bagus tuh. Itu di copy aja, di copy atau taruh di WA atau taruh di HP, nah, dibaca terus, bagus, isinya bagus tuh. Nah, isinya apa tadi? Bentar, kita buka ya, buka lagi. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami minta kepada Engkau ya Allah, hidayah, ketakwaan, terus rasa untuk tidak minta-minta dan kecukupan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan husni ibadatik dan beribadah sebaik-baiknya kepada Engkau. Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala. Ya Allah, min jahdil bala. Ya Allah, kami berlindung dari bala yang keras, wadarokis syaqa, dan kemudian musibah yang jelek, wasu'il qada, dan qada yang jelek, wasyamatatil a'da, dan musuh yang jelek juga. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah atas agama kami. Wa la taj'alid dunya akbar hammina, dan jangan kau jadikan dunia sebagai tujuan kami. Wala mablagha ilmina, dan sebagai tujuan dari ilmu kami. Wala tusallit alaina man la yarhamuna, dan jangan kau buat kami dikuasai oleh orang-orang yang tidak menyayangi kami. Ya Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaihi min qawli wa amal. Ya Allah, kami meminta surga dan semua hal yang bisa mendekatkan kepadanya dari perkataan dan perbuatan. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal, dan kami berlindung dari neraka dan atas semua yang bisa mendekatkan kami kepada neraka dari perkataan dan perbuatan. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhika. Ya Allah, kami meminta kelezatan memandang wajahmu nanti di surga, wa syauqa ila liqa'ika, dan kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Engkau, fi ghairi dharra'i mudirrah, dalam keadaan yang tidak sulit, tidak berat, wala fitnatin mudillah, dan tidak kami terlingkupi dengan fitnah. Allahumma zayyin bi zinatil iman, zayyina bi zinatil iman, hiasi kami dengan perhiasan iman. Waja'alna hudatan muhtadin, jadikanlah kami petunjuk atas orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karuniakanlah kami pasangan-pasangan dan anak-anak yang menjadi pelipur hati, penyejuk mata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami untuk orang-orang beriman sebagai pemimpin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan, meninggal duluan. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, dan jangan kau jadikan dalam hati-hati kami kedengkian, kebencian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Engkau adalah Rabb yang maha pengasih dan maha penyayang, yang maha lembut. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini hasanah dan di akhirat juga hasanah. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW dan kepada para keluarganya dan kemudian para sahabatnya semuanya. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahirabbil alamin. Dan di akhir doa kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di sini ada ujian. Ini langsung minta nih. Jadi bagusnya itu yang pertama pujian, alhamdulillah ala nikmatillah gitu kan. Kemudian ada juga istighfarnya Nabi Nuh, itu juga bagus, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz dzalimin dan seterusnya. Nah, baru kemudian doanya, kemudian ini diakhiri dengan sholawat, nah, kemudian diakhiri dengan alhamdulillah. Ini adab doa yang baik, doanya isinya juga baik ya. Jadi ini bisa diikuti, bisa dicontoh, bisa ditiru. Kemudian kita masuk di pertanyaan berikutnya. Bagaimana menasihati wanita yang tidak ingin menikah karena rasa takutnya yang begitu besar akibat kasus-kasus di zaman ini? Ya, intinya kalau kita sudah menasihati sudah, jadi nggak usah dipaksakan. Ya, jadi istri saya punya teman gitu kan, saya pikir dia pengen nikah gitu kan. Nah, kemudian istri saya sama yang bersangkutan ngobrol panjang lebar kiri kanan ngalor ngidul. Nah, ternyata intinya dia malah takut nikah. Ya sama kayak yang ditanya ini. Ya dari situ ya sudah gitu. Ngapain saya pusing buang-buang waktu untuk mikirin atau mencarikan orang yang nggak mau nikah ya. Jadi kita lupakan aja. Artinya kalau ini kita, ya kita perbaiki, jangan sampai kayak gitu ya. Karena siklus itu harus jalan. Tapi kalau ini orang lain, maka ketika kita udah nasihati ya sudah. Nggak usah kemudian buang-buang waktu, buang-buang usia untuk mikirin orang lain. Kita fokus sama diri kita. Karena ayatnya jelas, qu anfusakum wa ahlikum. Selamatkan dirimu dan keluargamu. Nah, apakah dia keluarga kita? Kalau dia keluarga kita berarti prioritas kedua. Yang penting diri kita dulu. Wallahu ta'ala. Dan selanjutnya ingin bertanya, saat umur 12-13 saya pernah pergi ke supermarket dan melihat ada buah anggur yang sudah dibungkus plastik. Namun saya sangat ingin makan anggur dan saya diam-diam mengambil satu biji. Sekarang saya sudah umur 20-an dan teringat dengan kesalahan saya tersebut, bagaimana cara menebusnya? Ya, temui yang punya toko dan bilang itu gitu kan, tebus itu. Kalau kemudian dia nggak ada atau tokonya sudah tutup, maka keluarkan duit sejumlah itu dan kemudian sedekahkan dengan niat untuk sedekah atas nama yang punya toko itu agar kemudian Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tapi nanti kalau suatu ketika ketemu lagi sama yang punya toko itu ya tetap kita harus tanya keikhlasannya ya. Makanya ini perlu dicek ya, ini nggak cuma anggur ya. Kadang itu zaman sekolah SMA kita itu kadang apa? Di warung soto itu ngambil tempe 5 ngomong 2 gitu kan. Kerupuk gitu kan ngambil 3 ngomong 1 gitu kan. Di warung Padang atau warteg gitu makan macam-macam gitu kan, ngomongnya cuma nasi pakai kuah gitu, padahal makannya macam-macam. Nah ini hati-hati ya, kalau sekecil itu aja kita harus hati-hati, apalagi harta-harta yang besar ya, korupsi sampai triliunan itu wah luar biasa, ngeri. Saya tuh kalau dengernya itu ngeri itu loh, bagaimana pertanggungjawabannya nanti akhirat ya. Wallahu ta'ala. Dan selanjutnya ketika ingin berkorban tetapi di saat hari kurban kita punya kambing usia 4 tahun dan 5 tahun, itu gimana ya Pak? Atau ada batasan maksimal usia hewan kurban? Sebenarnya nggak ada batasan maksimal, yang ada batasan minimal ya. Kalau kambing itu 6 bulan, setahun. Kalau domba itu 6 bulan. Musinah itu 1 tahun lengkap menuju 2 tahun. Jadi 1 tahun menuju 2 tahun. Itu kalau kambing. Kalau domba itu jaza'ah 6 bulan. Nah musinah untuk sapi 2 tahun. Nah musinah untuk unta 5 tahun. Nah, sebagaimana yang sudah kita bahas. Artinya kalau konteks usia maksimal gitu kan itu nggak ada. Tapi saran kalau memang itu tua, ringkih, kering ya jangan. Nanti kena di larangan tentang berkorban binatang-binatang yang sakit. Maka pastikan walaupun umurnya 4 tahun 5 tahun tapi masih seger, masih bagus bodinya, daging gitu kan, nggak ngeligo ya, maka itu dipersilakan. Wallahu ta'ala. Dan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di bulan Idul Adha ini bolehkah saya berkorban 1 kambing sedangkan saya punya 2 istri dan masing-masing istri punya anak? Boleh ya, ini kan masih satu keluarga. Nabi SAW itu berkorban 2 ekor kambing atau 1 ekor kambing. Beliau mengatakan ini dariku dan keluargaku dan umat-umatku yang tidak mampu berkorban. Nah, jadi yang bisa kita contoh ini dariku dan keluargaku. Kalau dari umat kan enggak, kita enggak punya umat kita kan. Kita adalah umatnya, bukan kita punya umat. Kalau kita punya umat nanti ngaku nabi pula gitu. Maka jangan ya. Maka itu bisa kita contoh ya. Walaupun 2 istri, tapi kan istrinya 9. Ya, maka ini boleh. Wallahu ta'ala. Dan selanjutnya, bagaimana hukum wanita yang menikah tanpa wali karena ia di negeri yang jauh dan menikah di negara tersebut sedangkan bapak walinya tidak bisa datang hanya karena sekedar mengetahui saja.
Sekarang udah online bisa ya, jadi nikah dengan cara online tuh beberapa fatwa itu diperbolehkan, jadi online live gitu kan, disyuting dengan benar gitu kan, dinikahkan dengan benar secara online bisa ya. Jadi wali itu harus ada, harus tahu, harus hadir kalau memang bisa. Kalau nggak bisa maka bisa diwakilkan. Kalau wakil konteksnya adalah wali hakim, maka diwakilnya adalah negara. Kalau di luar negeri ya berarti dari kedutaan. Jadi Bapak bisa nulis surat kemudian disampaikan ke kedutaan, bahwa kedutaan mau menikahkan bisa. Itu seperti solusi kedua. Atau solusi ketiga online gitu kan. Tapi kalau online ini kadang itu difilter gitu. Jadi ujungnya gitu tuh anaknya, tapi rupanya anaknya kan bisa kayak gitu. Nah itu perlu dihati-hati juga, jangan sampai online tapi manipulatif, itu kan kasihan ya. Ada wanita yang nikah sama laki-laki, pas nikah nikah sama bule gitu kan. Nah begitu kemudian ketemu ya bule potan tapi ya. Nah, kayak gini terus tadi beli kucing dalam karung, dan sampai kayak gitu ya, itu perlu diwaspadai gitu. Ada bener, lihat cari aja kasusnya itu. Kata udah nikah terus begitu ketemu, lah kok kamu kayak gini mukamu gitu. Ya. Allah ta'ala alam. Baik, ini adalah akhir dari pertanyaan kita di pagi hari ini. Saya rasa cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.